Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurawat 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, per Agustus ini Bapak Ibu ada kabar baik dari Dirjen GTK nih terkait hal verbal ijazah ya, yang selama ini ramai di kalangan guru. Batas waktunya kemarin itu 12 Agustus kalau tidak salah. Nah, ini kabar baik bahwa dari Dirjen GTK ini memperpanjang Bapak Ibu. Diperpanjang sampai 19 Agustus 2025 untuk verbal ijazah, verifikasi dan validasi ijazah di Info GTK, dan termasuk juga pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, terkait hal ini kan kemarin rame nih, bahkan berlomba-lomba segera verbal. Nah, perlu dipahami bahwa yang pertama, verbal ijazah ini memang sangat penting, terutama Bapak Ibu untuk guru-guru yang akan PPG tahun ini, karena keterangan dari admin Info GTK bahwa bisa saja ditolak pendaftarannya kalau ijazahnya tidak terverifikasi, terverbal seperti itu. Jadi memang sangat penting. Nah, karena kalau Bapak Ibu belum sertifikasi, otomatis kan akan PPG. Tahun ini akan ada PPG lagi nih, PPG guru tertentu. Tahap awal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah verbal ijazah nih, sangat penting seperti itu. Ini diperpanjang menjadi 19 Agustus untuk verifikasi dan validasi ijazah melalui unggah berkas di laman Info GTK. Kemudian diperpanjang juga menjadi 26 Agustus untuk pengambilan data untuk pendaftaran dan seleksi administrasi melalui aplikasi SIM PKB. Jadi keterangan dari flyer yang diposting oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru Dirjen GTK menyatakan seperti ini. Segera lakukan verbal ijazah dan lakukan ajuan pendaftaran. Cek informasi seleksi administrasi pada tautan berikut. Nah, untuk Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang akan melakukan verbal ijazah, kami sangat merekomendasikan untuk menyimak video dari channel Gue Kepo nih. Gue Kepo terkait judulnya begini cara verbal ijazah yang benar. Ini adalah akun dari salah satu admin Info GTK Pusat Bapak Ibu. Jadi tutorial yang disampaikan oleh beliau ini bukan kaleng-kaleng, karena beliau yang menyampaikan adalah orang yang berperan penting di balik Info GTK kita selama ini Bapak Ibu. Beliau salah satu admin di pusat seperti itu. Jadi dengan adanya channel ini sangat membantu tentunya. Di sini keterangannya di deskripsi ya, yang diposting pada tanggal 13 Agustus kemarin. Verbal ijazah adalah langkah awal yang sangat penting bagi guru yang ingin mengikuti PPG 2025. Banyak yang menganggap ini hanya formalitas, padahal data ijazah yang belum tervalidasi di Info GTK bisa membuat pendaftaran ditolak. Nah, kemarin kan pada tanggal 12 Agustus sempat juga tuh rame verbal ijazah, termasuk guru-guru, semua guru sempat panik karena belum melakukan verbal ijazah pada waktu itu. Nah, padahal mereka belum melihat seperti apa edarannya dari Kementerian Pendidikan. Untuk Bapak Ibu yang belum menyimak, mari kita ulas terkait edaran dari Kementerian Pendidikan beberapa waktu yang lalu terkait verbal ini. Nah, pada tanggal 25 Juli, Bapak Ibu ya, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Dirjen GTK ya, itu mengeluarkan sebuah surat edaran Bapak Ibu. Seperti itu. Perihal permohonan penyampaian informasi. Ini kita baca ya supaya kita memahami isi surat edaran ini. Dengan hormat, dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, yang salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Berdasarkan Dapodik cut-off Desember 2024, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru ASN maupun non-ASN yang belum bersertifikat pendidik, di mana diantaranya 233.000 guru tercatat belum berkualifikasi pendidikan S1 sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, sebagaimana dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. Dapodik merupakan sumber data dasar segala kebijakan terkait guru yang akan diambil oleh kementerian, sehingga keakuratan dan kekinian datanya sangat dibutuhkan. Oke. 2. Bagi guru yang telah berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan sebagai calon peserta PPG guru tertentu ya dalam jabatan, agar segera melakukan verifikasi dan validasi ijazah S1 melalui aplikasi Info GTK paling lambat 12 Agustus.
Kita baca kembali nih poin kedua, karena di sini yang multitafsir di kalangan guru. Karena tidak melihat edaran ini, yang dilihat adalah postingan-postingan dari berbagai sumber. Kita baca sekali lagi poin kedua. Bagi guru yang telah S1 berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan sebagai calon peserta PPG tertentu atau guru dalam jabatan agar segera melakukan verifikasi dan validasi atau verval ijazah S1 melalui info GTK paling lambat 12 Agustus. Jadi dalam surat edaran ini penekanannya adalah untuk guru-guru yang sudah S1 dan termasuk sebagai calon peserta PPG nih Bapak Ibu. Nah, di sini diarahkan untuk memverval ijazah. Jadi penekanannya itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru-guru yang lain yang sudah sertifikasi, kalau kita berdasarkan surat ini yang kemarin-kemarin sudah verbal ijazah ya, karena tahun lalu kan kita juga verbal tuh. Nah, kalau berdasarkan edaran ini itu tidak direkomendasikan. Seperti itu. Yang direkomendasikan adalah guru-guru yang sudah S1 dan masuk calon peserta PPG Bapak Ibu. Itu paling lambat 12 Agustus. Kita baca di poin ketiga lagi. Bagi guru yang belum S1, dihimbau juga untuk segera melaporkan ijazah terakhir jenjang pendidikan yang dimiliki untuk dilakukan verval. Selanjutnya juga diminta untuk mengisi survei keberminatan dalam peningkatan kualifikasi S1 melalui aplikasi Info GTK paling lambat 31 Juli 2025. Ini sudah lewat kemarin untuk yang belum S1. Jadi untuk yang belum S1, sebagaimana kita ketahui bahwa ada program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu bantuan biaya pendidikan Bapak Ibu. Untuk guru-guru yang belum S1 Bapak Ibu, kan masih ada tuh guru-guru yang masih D2, D3 atau mungkin SMA ya, yang mengajar, sehingga itu didorong untuk bisa S1, dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya penjelasan dari terkait surat edaran ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan PPG memang direkomendasikan untuk verval seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang misalnya sudah verval tapi merasa risau, merasa khawatir jika tidak verval, ya mungkin tidak ada salahnya untuk verval juga seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kami mengacu pada surat edaran tadi bahwa memang yang direkomendasikan adalah untuk yang akan terpanggil PPG seperti itu Bapak. Nah, sebagai informasi tambahan ya terkait triwulan 3 nih Bapak Ibu ya, ada penjelasan dari Dirjen GTK yang perlu kita simak sama-sama terkait tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu. Mari kita simak sama-sama. Ada lagi nih Bu pertanyaannya, kalau rekening saya berubah gimana? Oh, ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya. Segera update ke operator sekolah. Ya, karena begitu update, kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya update, ya lakukan 2 langkah lah. Selain update, juga lapor ke tim Simtun atau SIM tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada Dinas Pendidikan.